Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjutkan di hadis yang ke-10 dari Jabir ibn Abdullah. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang transaksi mukhabarah, muhaqalah, dan muzabanah. Jadi ada 3 ya, mukhabarah, muhaqalah, dan muzabanah. Wa an bai'i samarah hatta yabdua salahuha. Dan Nabi melarang jual beli buah sebelum nampak tanda layaknya, tanda matangnya. Wa alla yuba' illa bid-dinar wa dirham. Dan tidak dijual kecuali dengan dinar dan dirham, kecuali araya. Jadi ada nanti khusus transaksi arya. Kita lihat nanti penjelasannya. Muhaqalah itu yang kedua tadi. Itu adalah bai'ul hintah fi sumbuliha bihintah. Jadi itu istilah untuk gandum. Kita menjual gandum yang ada di tangkainya, di pohonnya, lalu dibayar dengan gandum yang sudah ada, sudah dibersihkan, sudah dipetik. Di sini penulis menyebutkan hadisnya Jabir ibn Abdullah dengan menyampaikan di dalam hadis itu ada penetapan larangan beberapa hal. Dan kalau kita bicara hukum asal dalam sebuah larangan, itu menunjukkan bahwa yang dilarang itu hukumnya haram. Dan ini menunjukkan makna fasad atau batil kalau dilakukan atau dipraktekkan. Dan tadi di dalam hadis ada beberapa hal yang dilarang. Yang pertama mukhabarah. Mukhabarah itu adalah muzara'ah. Jadi bentuknya seperti apa? Seseorang menyerahkan tanah, lalu si B menanam, dan bayarannya adalah bagian tertentu dari buah. Di mukhabarah itu ada 2 model. Model pertama, dia dilarang. Itulah yang dimaksud dalam hadis. Jadi bentuknya seperti apa? Bentuknya yang pertama, dia menyerahkan tanah, si A pemilik tanah, kemudian diserahkan kepada B biar ditanamin oleh B. Bayarannya apa? Jadi buah atau hasil di bagian tanah tertentu. Jadi misalkan dengan mengatakan anisfu ashimal lizari, yang separuh di bagian utara itu nanti untuk si penanam, dan yang bagian selatan itu untuk si pemilik tanah. Ini tidak boleh. Jadi kalau mau modelnya muzara'ah, mau modelnya mukhabarah, antara pemilik tanah dengan petani kongsi, maka tidak boleh cara membagi yang seperti ini. Yang kedua, bentuknya kita bilang, tolong kamu tanemin ya, tanah saya diolah, dikelola. Kalau nanti tanahnya menghasilkan, anggap kalau padi 100 karung atau 100 kilo, maka apa yang menjadi kelebihannya itu punya kamu, itu juga tidak boleh. Jadi kita bilang, tanemin ya sawah ini, nanti kalau panen 100 kilo untuk saya, sisanya untuk kamu. Nah ini tidak boleh juga. Karena apa? Model 1 dan model 2 kita tidak tahu. Jadi nggak tahu bagaimana maksudnya. Bisa aja nanti separuh yang bagus, yang sebelah selatan, sebelah utaranya tidak bagus. Atau di sini misalkan anggap panennya ternyata kurang dari 100 kilo. Atau mungkin hanya pas 100 kilo. Berarti kalau gitu satu pihak tidak mendapatkan. Lalu yang kedua, model mukhabarah atau muzara'ah itu
yang dia hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Dan ini model pembagiannya adalah dengan persentase atau nisbah musya'ah. Dibilangnya A yang punya tanah, bilang ke B, B ini tanah, silahkan ditanamin, diolah. Nanti kalau ada hasilnya, kita bagi dua ya, 50-50. Jadi berapapun hasilnya tinggal kita bagi dua. Atau dibagi pakai angka sepertiga. Jadi berarti 33% atau sepertiganya untuk kamu dan 2/3-nya untuk saya. Artinya dia tidak menyebutkan pembagian khusus wilayah tanahnya. Jumhur ulama itu melarang. Jadi jumhur melarang praktek ini berdasarkan hadis dari Jabir. Nah, sementara sebagian ulama membolehkan, melarang kalau memang izakan liwahdiha. Kalau memang itu adalah akad tunggal. Tapi kalau memang fungsinya sebagai akad pengikut, akad yang lain seperti misalkan dia ada akad musakoh, sehingga akad muzara'ah tadi sebagai tambahan saja. Kalau musakoh itu hanya menyiram, merawat, maka itu boleh. Karena Nabi SAW itu memberikan kepada penduduk Khaybar tanah yang sudah ada tanamannya, sudah ada pohonnya, dan kemudian orang-orang Khaybar itu hanya menyiramin, hanya merawat, dan kemudian nanti ditanemin, ya, yang butuh disisip, yang butuh ditambah tanaman, ditanami. Nah itu dilakukan. Makanya ada yang berpendapat seperti tadi. Pendapat ketiga ini mengatakan, dan ini adalah mazhabnya Imam Ahmad, boleh praktek muzara'ah selama pembagiannya pakai persentase. Hal ini berdasarkan hadis dari ahli Khaybar atau warga Khaybar, di mana Rasul bermuamalah dengan mereka dengan seperti ini prakteknya. Sehingga digabungkanlah antara hadis yang ada di dalam bab kita atau pembahasan kita ini dengan kisahnya Khaybar tadi, sehingga cara menggabungkannya bagaimana? Yang dimaksud di dalam hadis adalah praktek muzara'ah yang fasidah, yang bermasalah, yaitu cara bagi hasilnya minta bagian tertentu dari tanah ataupun dari hasil. Nah itu tidak boleh. Ya, jadi kita bisa bedakan dua jenis. Oke, kita lihat dulu catatan faedahnya. Jadi pertama di sini Rasul melarang praktek mukhabarah. Mukhabarah. Arti mukhabarah adalah muzara'ah. A. Pemilik tanah. B. Pengelola. Nah, kemudian keduanya kerjasama. Praktek ini ada yang dilarang dan ada yang diperselisihkan. Mukhabarah yang dilarang adalah ketika cara bagi hasilnya dengan bagian tertentu dari tanah atau hasil panen. Misalnya, bagian utara hasilnya untuk A, kemudian bagian selatan hasilnya untuk
Ini tidak boleh. Atau A minta hasilnya 100 kilo bersih untuk dia. Nanti kalau ada sisa nanti kalau ada kelebihan, maka itu untuk B. Ini juga tidak boleh. Alasannya karena mengandung goror. Bisa jadi nanti satu bagian menghasilkan lebih banyak, sedangkan bagian lain lebih sedikit, bahkan mungkin saja tidak menghasilkan apa-apa. Atau bisa juga gitu ya, atau juga hasilnya kurang dari 100 kilo. Atau mungkin sampai 500 kilo. Nanti memicu sengketa. Nah, itu yang dilarang. Sedangkan mukhabarah yang diperselisihkan yaitu ketika pembagian hasilnya berdasarkan persentase yang merata. Maksudnya, berapapun hasilnya, nanti tinggal dikalikan bagian persentase yang disepakati. Misalnya 50, 50, 60, 40, 70, 30, 80, 20, dan seterusnya. Jumhur atau mayoritas ulama melarang, tetap melarang, karena berdasarkan hadis Jabir ini. Sebagian membolehkan jika akad mukhabarah sebagai akad pengikut dari akad musakoh. Jadi yang utama adalah akad musakohnya. Lalu Imam Ahmad membolehkan praktek ini dengan dalih hadis penduduk Khaybar yang melakukan muamalah dengan Nabi menggunakan akad mukhabarah. Di poinnya seperti itu. Bagaimana Imam Ahmad menggabungkan antara hadis ini yang bentuknya larangan dengan hadis kurma Khaybar yang menunjukkan keboleh. Jawabannya, hadis ini dimaksudkan untuk praktek mukhabarah yang terlarang, seperti dua contoh sebelumnya, yang mana cara penentuan hasil berdasarkan
bagian tertentu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara dua hadis. Masih bisa dikompromikan dan digabungkan. Nah, itu catatan tentang mukhabarah. Lalu di dalam hadis yang dilarang tadi ada namanya muhaqalah. Muhaqalah adalah itu gandum ada yang masih ditangkai, belum dibersihkan, belum diambil dari tangkainya, lalu kemudian diserahkan atau Anda beli dan kita bayarnya pakai gandum yang sudah dipisahkan dari tangkainya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena ada mul ilmi, tidak punya ilmu bahwa gandum itu sama berat dan sama takaran. Dan ini tentunya tidak hanya pada kasus gandum saja, tapi mencakup semua jenis tanaman ataupun makanan pokok seperti jagung, ya, itu juga tidak boleh. Kita menjual jagung yang perintilan yang sudah dipisahkan dari bonggolnya itu dengan jagung misalkan yang masih ada di pohon. Nah, termasuk juga nanti beras, padi, dan seterusnya. Itu yang kedua. Jadi yang kedua itu tidak boleh melakukan transaksi muhaqalah. Maksudnya adalah tukar menukar gandum yang masih di pohon dan ditangkai dengan gandum yang sudah dibersihkan atau dipisahkan dari tangkai. Alasannya karena nanti akan terjadi riba fadl. Mengingat tidak bisa dipastikan kesamaan berat atau takaran dari dua gandum ini. Biasanya yang ditangkai ketika dipisahkan sangat sulit untuk presisi dan sama persis beratnya dengan yang sudah dipisahkan tadi. Muhaqalah bukan hanya pada gandum saja, tapi juga berlaku pada komoditi lain yang tidak diperbolehkan adanya riba fadl. Misalkan jagung dan beras. Jadi kalau mau tukar padi yang sudah dibersihkan dengan padi yang masih di sawah gitu ya, di sawah atau di tangkai, hukumnya tidak boleh. Kalau mau beli ya jangan pakai padi, jangan pakai komoditi bahasa jenis. Gunakan saja uang untuk alat bayar. Ini malah diperbolehkan.
Ya, kemudian kita lihat yang dilarang juga di dalam hadis transaksi muzabana. Nah, muzabana itu sebenarnya sempat disinggung sebelumnya, yaitu muzabana adalah menjual komoditi riba dengan sejenis. Seperti apa? Kurma, anggur, kemudian seperti gandum, padi, dengan sejenisnya setelah apa? Berubah salah satu sifatnya. Akibat tindakan atau perlakuan manusia. Misal kita menjual kurma rutop yang segar dengan kurma yang kering. Kemudian anggur dengan kismis dan seterusnya. Dan ini sama ya. Nanti akan sulit untuk bisa presisi beratnya. Sementara dalam aturan tukar menukar komoditi riba sejenis itu harus sama takarannya dan seterusnya. Lalu al-murad bitasawi, jadi harus sama itu apa? Ya berarti harus sama takarannya. Kalau pakai volume harus sama volumenya. Terserah kita pakainya apa, kilo atau kita mau ukur pakai liter atau yang lainnya. Jadi kalau di sini ya ada kan gandum atau beras itu dia pakainya apa? Timbang atau pakai volume. Karena bisa jadi volume itu beda dengan timbang. Maka kalau mau disamakan pakai volume ya pakai volume, tapi kalau mau pakai timbang, ditimbang. Cuma nanti resikonya biasanya kalau pakai timbang akan beda karena satu basah, satu kering ya. Jadi mungkin volumenya kalau di sini dikatakan dia pakai volume. Kemudian pakai berat ya, pakai berat, bukan pakai volume. Kemudian ini masuknya nanti di riba fadl. Contohnya, boleh enggak kalau kita menjual 1 kilo kurma kering dibayar dengan 1 kilo kurma kering. Nah, kalau di sini kita bilang, kita memang enggak tahu ya berapa volumenya. Yang penting kita tahunya dia itu sama-sama 1 kilo. Nah, sementara kata beliau, syariat kita itu menyamakannya harus sama dalam ukuran volume. Sementara di sini adalah ukurannya adalah timbangan. Dan di sini beliau mengatakan tidak boleh. Sebelum kita tahu takaran volumenya. Ya meskipun nanti ya masalah ini dikembalikan kepada jenis takaran yang kita pakai. Itu tadi muzabana. Yang keempat yaitu adalah menjual buah sebelum nampak tanda matangnya. Jadi yang ketiga itu tadi muzabana juga dilarang. Kurang lebih maknanya sama. Sama seperti muhaqalah. Menukar komoditi riba sejenis yang satu basah dan satu kering. Misalnya kurma segar dengan kurma kering. Anggur segar dengan anggur. Ini menjadi masalah karena terjadi riba. Karena mengandung unsur riba fadl. Sulit sekali untuk memastikan bahwa beratnya itu sama atau volumenya akan. Poinnya di situ, sisi larangannya. Nah, yang keempat yang dilarang dalam hadis yaitu tidak boleh menjual buah sebelum matang, dan ini sudah disinggung sebelumnya. Lalu tidak boleh menjual kecuali dengan dinar atau dirham.
Nah, artinya buah-buahan tadi ya sudah tidak dijual dengan berapa, dengan barang atau bayaran sejenis. Jadi artinya tidak boleh beli kurma dengan kurma kecuali harus sama. Nah kalau susah ya sudah bayar aja pakai dinar dan dirham. Nah, karena apa? Kalau kita beli komoditi riba, beras, gandum, kurma, ya, dengan barang riba sejenis, maka nanti akan bermasalah, ya, meskipun sudah berubah karakternya. Karena kita tidak bisa memastikan sama dalam hal volume. Terus gimana? Ya, solusinya adalah biar nggak jatuh dalam riba fadl, kita gunakan belinya bayar pakai uang, bayar pakai rupiah, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya kembali ke masalah muzabanah dan juga ke muhaqalah. Jadi poinnya adalah muzabanah dan muhaqalah. Nah, solusinya yang di sini tadi, ya, solusinya ya dibeli saja pakai uang, bukan dengan barang sejenis. Bukan dengan barang riba sejenis. Pembahasan tentang jual beli buah sebelum ranum atau yang masih mentah dan hijau sudah disampaikan sebelumnya. Silakan merujuk kepada pembahasan hadis terkait. Ini sudah dibahas. Lalu tadi solusi uang sudah ya, jadi tidak perlu dimasukkan. Nah, di sini yang berikutnya ada namanya ariyah atau araya. Araya itu adalah menjual kurma dengan rutab. Artinya araya itu kita mau beli kurma segar, bayarnya pakai kurma kering. Tapi khusus transaksi ariyah itu dia araya ini ada syaratnya. Jadi di sini penulis membuatkan nanti bab khusus terpisah dalam kasus araya. Dan sanarji al-kalam anil araya fi babih. Jadi nanti ariyah akan lebih dirincikan dalam masalah itu. Ariyah atau araya itu adalah salah satu jenis muzabanah. Jadi kalau ditanya araya itu apa? Dia salah satu jenis muzabanah. Tapi araya itu menjadi spesial karena ada syarat khusus. Dan yang itu diperbolehkan oleh syariat. Dalam sebagian redaksi ataupun dalam sebagian teks disebutkan muhaqalah itu adalah bai'ul hintah fi sumbuliha. Jadi tadi kan di dalam potongan itu dinyatakan ada definisi muhaqalah itu jual gandum di tangkainya. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya antara hintah yang sudah bersih atau yang lain, tetap aja dia berlaku poin ini. Jadi catatannya tadi adalah araya. Transaksi atau skema araya itu diperbolehkan meskipun araya bagian dari muzabanah. Tentunya arayah ini diperbolehkan. Jadi dia nggak ada hanya ya tadi. Arayah saja. Ini dia diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan dari syariat. Bentuknya kurang lebih sama seperti muzabanah, yaitu beli kurma segar
yang basah atau dalam rutop ya, rutop. Tapi bayarnya pakai kurma kering. Meskipun sama-sama komoditi riba sejenis, yang ini berpotensi mengalami riba fadl, tapi syariat membolehkan dengan syarat yang ketat. Nanti akan dibahas secara detail masalah araya ini. Oke. Itu hadis yang ke-10 ya. Jadi kita sudah selesai dari hadis yang ke-10. Insya Allah nanti kita akan lanjut di hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 itu hadis dari Abi Mas'ud atau Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Demikian yang kita bisa bahas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.